Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat fatayat yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan ini memang bulan yang mendapatkan posisi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Bahkan setan pun dibelenggu. Begitu banyak rahmat dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan ini. Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Ahmad An-Nasyai, yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia terhalang mendapat sesuatu yang besar. Tujuan utama berpuasa adalah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di samping sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, melalui puasa juga manusia dapat menggembleng jiwanya dan melatih dirinya untuk bersabar dengan tidak mengerjakan sesuatu kecuali pada waktunya, meskipun sesuatu itu adalah halal baginya, serta untuk membiasakan diri untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rajin memperbanyak kebaikan dan kesalehan. Di dalam ibadah bulan Ramadan ini setidaknya ada 3 dimensi yang bisa kita ambil. Yang pertama yakni dimensi ruhiyah atau psikologis atau spiritual. Perintah puasa pada bulan ini tidak boleh kita maknai dengan sekedar kewajiban, namun melainkan juga harus disertai dengan kesadaran dalam diri bahwa puasa adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebab dalam kehidupan sehari-hari acap kali kita lupa terhadap karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kita justru terbawa oleh hawa nafsu kita sehingga lupa terhadap Sang Pemberi karunia itu sendiri. Untuk itu, puasa di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat, sebagai kesempatan untuk menebus dosa dan sebagai cara untuk mensyukuri atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang kedua yaitu dimensi ijtimaiyah atau sosial kemasyarakat. Puasa tidak saja berbicara soal hubungan antara hamba dengan Tuhannya, melainkan juga bagaimana dengan puasa yang dijalani selama 1 bulan penuh ini bisa menemukan sekaligus memperkokoh solidaritas sesama muslim, bahkan sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama. Puasa Ramadan merupakan salah satu wujud persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Puasa menampilkan kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin, pengusaha dan rakyat, orang tua dan anak kecil, serta laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama mengalami rasa lapar dan berada dalam pelarangan yang sama di tengah hari, dan puasa merealisasikan sebuah kesatuan tujuan, rasa, nurani, dan kesetaraan dalam kehidupan umat yang berpuasa. Selain puasa di bulan Ramadan, juga kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, terutama berbagi atau bersedekah. Yang ketiga yaitu dimensi sihiyah atau kesehatan. Banyak orang yang tidak mengetahui, bahkan salah menafsirkan tentang rahasia di balik adanya puasa. Oleh sebagian orang, seringkali puasa dipahami sebagai ibadah yang menyiksa, sebab ia harus menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Padahal justru sebaliknya, karena di saat kita berpuasa, tubuh kita akan melakukan detoksifikasi untuk memperoleh gizi yang tepat dan memberikan tubuh kesempatan untuk melakukan pembuangan zat-zat beracun secara alami. Dengan tidak adanya makanan yang masuk ke dalam lambung, beberapa organ tubuh seperti hati dan limpa secara alamiah akan membersihkan diri dari berbagai racun. Racun-racun yang dibuang menjadi 10 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Maka proses penuaan pun bisa dihambat untuk sementara.
Itulah sebabnya apabila kita melakukan puasa dengan benar, wajah kita akan nampak lebih berseri. Ibnu Sina 980 sampai 1370 Masehi, seorang dokter muslim terkenal pada masanya, menerapkan konsep puasa untuk pasien-pasiennya. Beliau selalu mengharuskan setiap pasien yang datang kepadanya untuk berpuasa terlebih dahulu selama 3 minggu. Karena baginya puasa merupakan terapi efektif dan murah meriah dalam menyembuhkan penyakit pasien-pasiennya. Mengenai apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumu tasyihu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim. 3 dimensi kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini perlu kita syukuri bersama, sebab tidak ada satupun bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim yang beriman, sudah seharusnya kita berbahagia bila mana masih bisa bertemu dengan bulan ini. Apalagi jika kita mampu melaksanakan ibadah secara penuh, maka sangatlah tidak pantas bila kita tidak mensyukuri atas nikmat dari sisa umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadah wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.